melihat Oman, adik iparnya, sedang ditunggangi sosok perempuan yang begitu menakutkan. Dalam pandangan Eti, Oman yang terlentang di atas ranjang dengan napas tersengal-sengal. Lalu tangan Nyimas Gondowati yang ditarik keluar sudah memegang janin berwarna merah, besarnya sebesar bayi pada umumnya. Yang membedakan hanya kuku-kuku jari si janin yang sudah panjang dan tajam. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 sosok ratu bangsa jin yang biasa memberikan pesugihan, menyesatkan manusia dengan iming-iming kekayaan singkat. 3 sosok ratu ini bisa dibilang masih bersaudara. Yang pertama bernama Ratu Gondosuli, Ratu Gondowati, dan Ratu Gondowangi. Baraya semua tentunya masih ingat dengan cerita anak titipan iblis, Oman yang memuja atau membuat perjanjian dengan sosok ratu bangsa jin yang bernama Nyimas Gondowati. Terkadang menyebutkan nama mereka itu suka berbelit karena punya awalan nama yang sama, Gondowati, Gondosuli, dan Nyimas Gondowangi. Ketiga sosok ratu jin ini tentunya masih di bawah Gedeng Permoni dan Ratu Pantai Selatan. Terkadang mereka bertiga sering terlihat berwujud layaknya kuntilanak. Dan kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah perjanjian pemujaan yang dilakukan oleh Oman yang dulu ditemani oleh si Kemod menemui Aki Godam. Kembali ke rumah Rustam yang saat itu sedang bercerita tentang siapa sebenarnya sosok Ici. Karta pun menyela. Jadi kuntilanak yang tadi kita temuin itu si Bi Ici? Iya Karta, itu si Ici, bibi kamu, adik bungsunya Mamang. Terus Mang Omannya kemana, Mang Rustam? Dan bagaimana selanjutnya Bi Ici sampai bisa menjadi kuntilanak seperti itu? Baru saja Rustam mau melanjutkan cerita, tiba-tiba terdengar suara angin yang cukup riuh, agak besar. Hujan yang sudah reda mulai turun kembali. Ada sambaran guntur terdengar dari luar, begitu kencang. Namun yang membuat wajah Karta pucat pasi, tak lama malah terdengar suara menangis. Suara tangisan perempuan
yang tadi waktu pulang ngobor belut terdengar. Mang, itu. Shh, diam. Itu si Ici. Sepertinya dia masih keliaran. Karta terlihat jelas ketakutan. Bahkan duduknya pun pindah mendekat ke arah Rustam. Di tengah situasi yang sedang tegang, Teh Eti, istrinya Rustam, bangun keluar setengah lari menuju ruang tamu. Rustam dan Karta pun menoleh terkejut. Kang, si Ici, Kang. Iya, akang tahu. Kemarilah. Kang, tapi tadi suara Ici di belakang kamar, Kang. Akang tahu, Eti. Duduklah di sini. Loh, Karta, sejak kapan kamu di sini? Tadi, Bi, habis pulang ngobor belut. Ini kita lagi ngomongin Bi Ici, ucap Karta. Sontak keningnya Teh Eti atau Bi Eti itu langsung mengkerut. Lalu terlontar dari mulut Bi Eti. Pantas saja si Ici datang. Ternyata Kang Rustam lagi nyeritain si Ici. Rustam pun hanya mengangguk saja. Suara tangis tadi pun kembali terdengar. Malah terdengarnya berasal dari balik pintu depan rumah si Rustam. Tentunya Karta dan Eti makin takut. Eti sampai memeluk erat tangan kanan Rustam suaminya. Sedangkan Karta megang rokok saja sampai gemetaran. Sadar betul mereka bertiga, sosok Ici yang menangis ada duduk di depan rumah mereka, seolah ingin ikut mendengarkan Rustam yang kembali melanjutkan cerita tentang riwayat Ici yang menjadi kuntilanak. Sekejap Rustam menghela napas. Lalu dengan nada yang lembut Rustam berbicara. Ici, ini Karta, menantunya Teh Yuyun, kakak kita. Biarkan dia tahu seperti apa cerita kehidupan kamu, agar menjadi contoh untuk keluarga yang lain. Seketika kata-kata Rustam membuat tangisan Ici terhenti. Menyisakan keheningan hanya suara guyuran air dan sambaran guntur yang tiada henti. Karta memandang penasaran ke arah Rustam. Sudah, Mamang mau melanjutkan cerita. Kau diamlah. Karta pun mengangguk. Lalu Rustam kembali menyambung cerita yang sempat terhenti. Rustam mengawali ceritanya. Dulu, waktu selesai periksa di dokter, di tengah kota, Oman dan Ici kembali pulang mengendarai mobil mereka. Ketika Oman dan Ici masuk ke jalanan kampung, Ici yang duduk di depan di samping Oman, pandangannya tertuju ke ujung jalan. Tepat di samping kanan ada gerombolan lelaki 4 orang seperti yang sedang memarahi, mencaci maki. Entah siapa yang dikepung orang-orang itu. Kang Oman, itu bukannya yang biasa nagih utang ke kita? Iya, itu kayak anak buahnya si rentenir. Lagi marahin siapa? Tanya Oman. Ici pun hanya menggelengkan kepala. Lalu Ici menyuruh Oman cepat melaju mendekati mereka. Begitu semakin dekat, kaca mobil Oman turunkan.
terdengarlah suara lelaki yang menangis, ketakutan, dikepung dan dibentak oleh mereka yang tinggi besar. Kang, itu seperti suara Kang Rustam. Lah, biarin sajalah. Tuh si Rustam. Siapa suruh? Dulu waktu kita miskin, dia malah ngejauhi kita, nyepelein kita. Kamu kan tahu sendiri, Ici. Kamu aja sampai nangis waktu pinjam duit ke Teh Eti. Biarin saja. Biarin si Rustam mati sekalian. Ucap Oman dengan wajah yang penuh dendam. Jangan gitu, Kang. Jangan gitu. Tak baik. Mau bagaimanapun, Kang Rustam itu kakak kita. Kakaknya Ici. Kang Rustam jugalah yang dulu membiayai Ici semenjak ibu dan bapak meninggal. Maafkan dia, Kang. Cepat samperin, kita tolong Kang Rustam. Ici memaksa kepada Oman suaminya. Oman pun kalah karena Oman pun sadar semenjak kecil Ici memang dibiayai oleh Rustam. Dulu Rustam tak setuju Ici menikah dengan Oman. Dikarenakan Rustam yang seorang kuli bangunan mempunyai mandor yang jatuh cinta kepada Ici. Makanya dulu Rustam dendam. Karena Ici adik bungsunya malah memilih Oman yang hanya seorang tukang cilok. Akhirnya mobil pun berhenti tepat di belakang 4 orang penagih utang yang sedang mencaci maki Rustam. 4 orang itu pun diam, lalu menoleh, melihat si pengendara mobil yang mereka kenal. Rustam pun sama, menengadahkan kepala mengintip. Raut wajahnya terlihat lega, seolah mempunyai harapan Oman mau membantu dirinya. Ici dan Oman pun turun dari mobil. Rustam sambil merangkak dengan wajah yang babak belur, mungkin habis dipukuli, menangis meminta tolong kepada Ici. Ici, tolong Akang, Ci, tolong. Oman terdiam. Rustam menoleh ke Oman dan mendekat sampai memegang kaki si Oman, menangis meminta tolong agar dibantu. Karena Rustam ini sudah tak kuat, dipukul dan ditendang oleh para penagih utang. Oman menghela napas, menatap tajam ke arah para penagih utang. Memang berapa hutang Kang Rustam? Sampai kalian tega memukulinya sampai seperti ini. Berapa? Biar saya yang bayarin. Mendengar itu, para penagih utang pun jadi malu, sampai membungkuk-bungkuk karena menghormati Oman yang sudah jadi orang paling kaya di kampung Selacai. Seorang penagih utang pun mendekat ke arah Oman. Maaf Kang Oman, hutangnya Kang Rustam semuanya 3,5 juta. Si bos sudah nggak bisa ngasih waktu lagi. Makanya kami sampai membuat tindakan seperti ini. Karena konsekuensinya nanti gaji kamilah yang akan dipotong sebagai denda. Sudah. Masalah itu saya yang selesaikan. Kang Rustam, ikut masuk ke mobil, Kang. Bantu Kang Rustam, Ici. Iya, Kang, ucap Ici. Langsung membantu Rustam kakaknya berdiri. Kalian berempat, ikuti saya ke rumah. Saya bayar lunas, ucap Oman sambil tersenyum. Lalu Oman pun masuk mobil kembali melanjutkan perjalanan. Keempat penagih utang boncengan di motor mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, Ici disuruh Oman untuk memanggil Teh Eti, istrinya Rustam, untuk mengobati Rustam yang terus mengaduh kesakitan. Sedangkan Oman masuk ke dalam kamar mengambil sejumlah uang.
Para penagih utang yang menunggu di depan langsung berbalik ketika Oman memanggil. Nih, ini duit semua buat lunasin hutang Kang Rustam. Kalian hitung dulu. Dihitung sama para penagih utang. Loh, Kang, ini lebih Kang. Lebihnya 200.000. Alah, sudahlah. Anggap saja yang 200.000 buat uang rokok kalian. Tentunya mereka semua begitu senang. 200.000 itu senilai setengah bulan gaji mereka. Wong harga 3,5 juta. Itu seharga motor di zaman itu. Oman pun hanya mengibaskan tangan, menyuruh mereka berempat untuk pulang. Oman kembali masuk ke dalam rumah. Tak lama terdengar suara orang berlari tergopoh-gopoh, yang ternyata adalah Eti, istri dari si Rustam. Eti pun begitu panik melihat kondisi sang suami. Eti tahu betul itu pasti kelakuan para penagih utang, karena sebelum mencari si Rustam, 4 penagih utang itu datang ke rumah Eti. Singkatnya, Oman pun menasehati Rustam dan Eti agar jangan sekali-kali lagi meminjam uang ke rentenir. Bahkan dengan penuh bijaksana, Oman yang tahu memang Rustam kerjanya serabutan, malah menyuruh Rustam untuk mengelola, memimpin para pekerja yang mengurus sawah-sawah dan kebunnya. Kang Rustam, daripada Akang kerja serabutan tak jelas, mulai besok Kang Rustam kerjalah di tempat saya, Kang. Kerja apa, Man? Kerja apa? Kang Rustam, jelek-jelek juga Kang Rustam itu saudaranya si Ici, kakak ipar saya juga. Saya pun tak tega lihat kondisi Kang Rustam sama Teh Eti. Masalah yang lalu biarlah sudah berlalu. Itu hanya masa lalu saja. Mulai sekarang, Kang Rustam saya tunjuk jadi mandor. Ngemandorin para pekerja di sawah dan kebun yang ada di ujung hilir. Urus itu semua, Kang Rustam. Masalah gaji nanti kita bicarakan. Yang jelas, daripada kerja serabutan, lebih baik kerja di tempat saya aja, Kang. Biar hidup Akang sama Teh Eti terjamin. Tentunya Eti dan Rustam pun malah menangis. Menangis haru. Tak menyangka hati Oman begitu luhur. Mau memaafkan mereka, membantu melunasi hutang, bahkan malah memberi pekerjaan. Maka dari itulah, sesama saudara, ada permasalahan seperti apapun, jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena tetap saja, suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Singkat cerita, selepas menempatkan Rustam menjadi pegawainya, Teh Eti pun berniat ingin kerja di rumah Oman karena khawatir melihat Icih yang sedang mengandung. Agar pekerjaan rumah tak perlu lagi Icih lakukan. Icih pun dengan senang hati, karena Icih tahu betul Teh Eti dulu begitu menyayangi dirinya. Cuma semua berubah karena masalah Icih yang lebih memilih Oman daripada mandor suaminya. Esok harinya, Eti pun mulai bekerja di rumah Icih. Nyapu, ngepel, nyuci, segala pekerjaan rumah yang biasa Icih lakukan, semua dikerjakan oleh Eti. Sedangkan Oman sendiri saat itu meminta kepada Icih istrinya agar mewanti-wanti Eti jangan sesekali masuk ke kamar belakang. Bilang saja itu tempatnya Oman bekerja. Icih pun paham, tak mungkin dia membagikan rahasia yang menjadi sumber kekayaan mereka.
Hari demi hari pun berlalu. Seperti biasa, setiap malam purnama, Oman selalu berdiam diri di kamar ritual, menunggu Nyi Mas Gondowati datang untuk melayani nafsu birahinya. Sebagai bentuk pelayanan kepada sang ratu siluman, penopang harta kekayaan Oman. Namun siapa sangka, jam 10 malam itu, Eti yang baru saja mau tertidur lelap, dia ingat ada barang yang tertinggal di rumah Icih. Eti pun bangun, lalu keluar terburu-buru, takut si Icih sudah tertidur lelap. Singkatnya, ketika Eti sampai di rumah Oman, melihat gordeng yang sudah tertutup begitu rapat, Eti pun memanggil-manggil Icih dari pintu depan. Tak ada jawaban, Eti akhirnya mengarah ke pintu dapur di belakang. Ketika mau mengetuk pintu, pintu pun terbuka. Loh, si Icih kok pintu nggak dikunci? Gimana kalau ada maling? Ucap Eti. Eti pun masuk. Pintu pelan dia tutup. Barang yang tertinggal ada di ruang tamu. Eti pun berjalan pelan menuju ke dalam. Namun, ketika mau melewati kamar ruangan kerja si Oman, Eti sempat terdiam mendengar suara lenguhan dari dalam. Suara laki-laki dan perempuan yang Eti sangka itu adalah Icih dan Oman. Pantesan dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut, taunya lagi gituan. Eti pun semakin memperlambat langkah kaki, takut mengganggu adik-adik iparnya. Buru-buru Eti menuju ruang tamu. Namun ketika melongok ke pintu kamar utama yang sedikit terbuka, Eti pun heran karena terlihat jelas Icih tertidur lelap berselimutkan kain tebal. Loh, itu kan si Icih. Lalu siapa perempuan yang lagi gituan sama si Oman? Memastikan, Eti pun memperlebar pintu yang terbuka. Benar, ini si Icih lagi tidur. Waduh, jangan-jangan si Oman selingkuh, pikir Eti. Karena kan tadi pintu belakang kebuka, Icih lagi tidur, lalu siapa dong perempuan yang lagi gituan sama si Oman? Pintu pelan-pelan Eti tutup kembali. Barang yang tertinggal di bungkusan kresek dia ambil. Lalu kembali mendekat menuju ke pintu kamar belakang, ingin mengintip dan memastikan perempuan mana yang menjadi selingkuhan Oman. Makin dekat ke pintu, baru sadarlah Eti. Dari dalam kamar yang begitu gelap, Eti mencium wangi dupa, membuat bulu kuduk Eti meremang ketakutan. Hawanya pun terasa aneh, panas, menyeruak dari dalam kamar lewat celah pintu yang terbuka. Suara lenguhan dan desahan semakin kencang, seperti sedang berusaha menggapai puncak kenikmatan. Pikiran Eti sudah kemana-mana, mencoba menerka janda muda mana yang berhasil menggoda hati si Oman. Rasa tanggung jawab sebagai seorang kakak yang tak rela adik dari suaminya diduakan membuat Eti memberanikan diri masuk dan mengintip
ke dalam. Pintu yang sedikit terbuka, pelan-pelan Eti dorong tanpa menimbulkan suara. Eti pun melangkahkan kaki masuk ke dalam. Namun ketika Eti menoleh menatap ke arah ranjang berkelambu yang begitu mewah, Eti tercekat, tak bisa berbicara. Mata melotot begitu tajam ketakutan melihat Oman, adik iparnya, sedang ditunggangi sosok perempuan yang begitu menakutkan. Dalam pandangan Eti, Oman yang terlentang di atas ranjang dengan napas tersengal-sengal ditunggangi perempuan berbaju putih dengan rambut yang acak-acakan, bau busuk seperti bangkai, tercium tajam di hidung Eti yang ketakutan. Dengan tubuh gemetar, tangan Eti pelan terangkat menunjuk ke sosok perempuan yang menunggangi Oman. Lalu Eti pun berteriak sekuat tenaga, membuat perempuan itu berbalik menyeringai dengan wajah yang penuh borok, belatung berjatuhan, menggeram, nyalang, penuh amarah ke arah Eti. Eti sendiri ditatap sedemikian rupa oleh makhluk yang begitu menakutkan. Pandangannya langsung gelap, jatuh tergeletak di lantai yang begitu dingin. Sedangkan teriakan dari Eti membangunkan Icih yang tertidur lelap. Icih pun lantas berlari ke arah kamar belakang. Begitu membuka pintu, terlihatlah Oman. Tanpa sehelai benang pun, dia berdiri bertolak pinggang, menatap nyalang ke arah tubuh Eti yang tergeletak pingsan, penuh amarah mencaci maki Eti. Loh, Kang, kok ada Teh Eti di sini, Kang? Alah, Icih, kurang ajar sekali kakak iparmu ini. Dia berani masuk ketika Akang sedang melayani Nyimas Gondowati. Nyimas Gondowati murka. Malam ini Akang tak dapat upah sama sekali. Icih pun bingung. Dia nggak habis pikir bagaimana bisa Eti masuk ke dalam rumah. Melihat amarah Oman yang seperti itu, Icih pun langsung bertindak cepat, menghibur sang suami, meredakan amukan sang suami, agar jangan sampai melampiaskan amarahnya kepada Eti. Amarah Oman pun agak reda. Namun dengan mulut yang masih bersungut-sungut, Oman pun keluar dari kamar ritual itu, mengenakan kembali pakaian, mengikuti nasihat Icih untuk membantu membawa tubuh Eti ke ruang tamu. Tubuh Eti pun ditidurkan di sofa panjang. Icih duduk, sesekali menatap ke Eti, menatap kembali ke wajah sang suami yang belum juga mau berbicara. Kang, sudahlah Kang, Akang yang sabar. Uang kita kan masih banyak, Kang. Gak ada kurang. Sudahlah. Bukan masalah uang, Icih. Tapi ini masalahnya Nyimas Gondowati. Dia murka gara-gara kelakuan istri kakakmu ini. Akang sudah tak peduli lagi kalau masalah uang. Tapi bagaimana kalau Nyimas Gondowati ngamuk, harta kekayaan yang sudah kita punya diambil lagi? Itu yang Akang pikirkan. Icih pun menunduk bingung. Tapi Kang, sudahlah, biar besok saja Akang nemuin Aki Godam. Soalnya Nyimas Gondowati tadi tak berbicara apa-apa. Sekarang mau bagaimana?
Kamu sudah mengetahui rahasia kita. Coba kamu pikir, Ci. Kita harus bagaimana? Sudahlah, Kang. Nanti kita tunggu Teh Eti sadar. Baru kita ambil tindakan. Kalau perlu, Kang, kita ancam saja si Teh Eti agar jangan sampai cerita ke orang lain. Oman pun tersenyum. Tak menyangka Icih istrinya yang begitu polos bisa berpikir picik seperti itu. Akhirnya mereka berdua pun menunggu Eti siuman. Baru tersadar ketika adzan subuh terdengar. Ketika Eti membuka mata, Eti langsung berteriak ketakutan sambil menutup muka. Icih pun menenangkan. Begitu mendengar suara Icih, Eti langsung terdiam, menatap ketakutan ke arah Icih dan Oman. Pahamlah Eti, rahasia kekayaan yang dimiliki oleh adik iparnya itu. Belum juga Eti berbicara, Oman sudah menyela pikiran Eti. Teteh sudah lihat semuanya, Teh. Iya, Man. Tapi bagaimana bisa kamu bertindak seperti itu? Bagaimana bisa? Sejak kapan kamu jadi pemuja setan? Ucap Eti. Teh, sudahlah. Itu masalah saya dan Icih. Yang jelas sekarang, Teh Eti, Teteh, jangan sesekali berani membicarakan apa yang Teteh saksikan kepada orang lain. Termasuk kepada Kang Rustam, suami Teh Eti. Kalau tidak, Teteh tahu sendiri akibatnya. Bukan hanya Kang Rustam yang saya pecat, Teh, tapi saya bisa menyuruh orang buat nyelakai kalian berdua. Camkan itu, Teh. Jangan macam-macam sama saya, Teh. Saya bukan Oman yang dulu yang bisa kalian tindas. Ingat, Teh, keselamatan Teteh dan keluarga ada di tangan Teteh. Eti pun ketakutan. Lalu dengan bersungguh-sungguh, Eti berkata kalau dia akan menyembunyikan masalah itu. Dia akan tutup mulut, tak akan membicarakan hal itu kepada siapapun. Bagus, memang harus seperti itu, Teh. Tapi Teteh jangan takut. Selama Teteh menjaga rahasia kami, selama itu juga Teteh bisa hidup senang. Cih, bawa uang, kasih buat Teh Eti sama Kang Rustam. Icih pun tersenyum. Masuk ke kamar, tak lama datang kembali. Sudah membawa segepok uang yang langsung diserahkan kepada Oman. Teteh lihat, gepokan uang seperti ini akan Teh Eti terima setiap bulan. Anggap saja sebagai uang tutup mulut. Tapi ingat, Teh, ingat, kalau Teteh berani mengkhianati saya, hidup Teteh hanya dalam hitungan jari-jari ini. Ucap Oman dengan nada yang mengancam. Eti buru-buru mengangguk. Pandangan matanya selalu tertuju ke gepokan uang. Uang segitu baru pertama kali Eti lihat. Oman pun yang paham langsung menyerahkan uang. Diambil buru-buru sama Teh Eti. Selepas masalah selesai, amarah Oman sudah reda. Icih pun bertanya, kenapa Teh Eti bisa ada di rumah? Eti cerita kalau dia mau mengambil barang yang tertinggal, masuk lewat pintu belakang yang mungkin lupa Icih kunci. Selepas itu, Eti pun pamitan dan berjanji tak akan menceritakan rahasia mereka. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa usia kandungan Icih menginjak 4 bulan. Seperti pada umumnya, ketika seorang menginjak kandungan 4 bulan, acara syukuran 4 bulanan pun diadakan. Dari pagi-pagi sekali, Eti dan para tetangga begitu sibuk
Karena acara syukuran keluarganya Ici itu seperti mau hajat besar. Hampir satu desa di Selat Cai semua diundang. Tenda pun sudah didirikan di halaman. Deretan kursi-kursi plastik ditata begitu rapi. Orang-orang begitu sibuk. Semua pada memuji kedermawanannya Oman. Saking banyak uangnya, acara hajat 4 bulanan sudah seperti orang mau nikahan. Sedangkan ada satu hal yang Oman lupakan. Malam itu adalah malam purnama. Malam di mana waktunya Oman melayani sesembahannya. Jam 8 malam, para tamu undangan pun berdatangan. Lalu, ketika semua tamu sudah duduk rapi di kursi masing-masing, Ustadz yang memimpin acara syukuran mulai tawasulan membaca doa-doa. Disitulah Oman yang menjadi pemuja setan, yang dia duduk di samping si Ustadz, merasakan hal aneh di sekujur badannya. Kemod yang ada tak jauh dari Oman, sedari si Ustadz mulai tawasulan, terus menatap ke arah Oman yang tak nyaman duduk diam. Kemod seperti yang paham apa yang sedang dirasakan oleh Oman. Setiap lantunan ayat dan doa yang keluar dari mulut si Ustadz itu seperti panah api yang menerpa tubuhnya. Oman merasa kesakitan, merasa kepanasan seperti terbakar. Bahkan kulit putih Oman sudah mulai sedikit memerah. Kepala terasa pening. Pandangan mata seperti yang berputar. Makin lama, Oman makin merasa tak nyaman. Lalu, pelan Oman pun berdiri, agak sempoyongan, berjalan pergi dari samping si Ustadz yang terus berdoa sambil menatap kepergian Oman. Itu semua pun tak luput dari pandangan jamaah. Agak bingung melihat Oman yang jalan begitu sempoyongan. Sedangkan Ici yang paham akan apa yang dialami sang suami, dari dalam tergopoh-gopoh keluar. Loh, Ici, itu Oman kenapa? Tanya Teh Eti dan Mbok Isoh, seorang dukun beranak. Aduh, ini Kang Oman dari tadi pagi masuk angin. Sepertinya Kang Oman sakit, ucap Ici mencari alasan. Lalu lantas Ici membopong Oman, memapah Oman suaminya menuju ke kamar belakang. Sedangkan Eti yang paham akan itu semua, terlebih melihat Oman yang menuju ke kamar belakang. Eti pun ingat, pantas saja malam ini kan malam purnama. Apa Neng? Enggak Mbok, enggak ada apa-apa. Oh, kirain teh apa? Tadi Mbok denger Neng ngomong, ucap Mbok Isoh. Eti pun lantas diam, tak melanjutkan kembali obrolannya. Tak lama, Ici pun menutup pintu, wajahnya pucat pasi. Tapi tak berani berbicara apa-apa, langsung saja ke ruang tamu, duduk di samping Teh Eti. Eti paham. Ci, apa kamu bingung masalah sesaji? Loh, kok Teh Eti tahu? Tahulah, sekarang kan purnama. Tenang saja, untuk sesaji Teteh sudah sediakan. Loh, kok bisa Teh? Kan Oman pernah ngomong beberapa hari lalu, nyuruh Teteh buat nyediain sesaji. Ici pun paham, lantas menyuruh Teh Eti untuk lekas mempersiapkan. Bahkan disuruh langsung masuk menyimpan sesaji di kamar belakang. Eti pun pamitan menuju ke dapur
Sesaji memang sengaja dia simpan di bawah lemari agar tidak diketahui oleh para tetangga yang bantu-bantu tadi pagi. Lantas semua disiapkan, Eti membawa sesaji masuk ke kamar belakang. Terlihat di situ Oman sedang duduk seperti yang bingung dan cemas. Begitu Eti masuk, Oman pun kaget. Loh, Teh Eti kenapa kesini, Teh? Kan kamu yang bilang, waktu itu kamu nyuruh Teteh nyediain sesaji. Sekarang kan malam purnama. Aduh, untung saja. Ya udah Teh, mana sesajinya? Eti pun menyerahkan semua sesaji, termasuk kembang 7 rupa yang sengaja disisakan bekas acara siraman Icih tadi. Semua diberikan kepada Oman. Oman pun menyuruh Eti keluar, langsung mengunci pintu sambil menunggu acara tawasulan selesai. Oman baru akan memulai ritual. Jam 10, acara syukuran baru kelar. Satu persatu jamaah sudah meninggalkan halaman rumah Oman. Hanya tersisa beberapa tetangga yang sedang bantu-bantu beberes. Oman makin gelisah karena sekejap lagi Nyimas Gondowati pasti datang. Betul saja, di tengah orang-orang sedang beberes hilir mudik di halaman dan di dalam rumah, aroma melati yang begitu kuat muncul di dalam kamar. Lalu wujud Nyimas Gondowati pun terlihat, mengenakan pakaian merah seperti biasa, berdiri dan tersenyum menatap ke arah Oman. Tapi Oman bukannya senang, dia malah khawatir. Khawatir kegiatan mereka akan didengar orang lain. Nyimas Gondowati seperti yang paham. Nyimas Gondowati berkata, "Tenang saja Oman, tenang saja. Tak akan ada suara yang terdengar oleh orang lain. Kau jangan khawatir. Cepat layani aku Oman, cepat." Oman pun langsung tergesa-gesa membuka pakaian. Dan selanjutnya, Oman pun langsung ditunggangi oleh Nyimas Gondowati. Sedangkan di luar para tetangga menanyakan keberadaan Oman. Icih hanya menjawab kalau Oman sedang tidur istirahat selepas meminum obat. Hanya Eti lah yang tahu apa sebenarnya terjadi kepada Oman. Hari-hari pun berlalu. Seperti ibu hamil pada umumnya, Icih pun ngidam. Namun ngidamnya Icih agak berbeda. Eti yang pernah merasakan hamil selalu menyediakan buah-buah segar di dalam kulkas. Waktu itu, Icih tengah malam terbangun, ingin memakan sesuatu, tapi entah apa. Hanya ada dorongan saja di hati Icih untuk memasukkan sesuatu lewat mulutnya. Icih pun keluar dari kamar. Eti yang memang selepas Icih hamil 4 bulan sering disuruh menginap oleh Oman, dia pun ikut terbangun. Tanpa sepengetahuan Icih, Eti mengikuti dari belakang. Icih terus masuk ke dapur, diam di depan kulkas. Kulkas dibuka. Lalu Icih pandangannya tertuju ke buah-buahan yang ada. Eti hanya memperhatikan. Satu persatu buah-buahan dicium oleh Icih. Namun semua dia simpan kembali. Sampai pandangan Icih tertuju ke kantong kresek hitam. Begitu diambil, terasa kenyal. Dan entah kenapa, rasa lapar langsung datang. Eti pun penasaran. Ketika Icih mengambil kresek hitam, Eti kaget. Loh, itu kan daging sapi mentah. Buru-burulah Eti mendekat ke arah Icih. Icih,
itu daging sapi mentah. Simpan kembali. Biar teteh masak dulu kalau kamu mau makan. Tapi aneh. Eti ngomong seperti itu tidak dijawab sama sekali oleh Ici. Ici tetap diam memegangi daging mentah. Tak menoleh sama sekali ke arah sang kakak. Malah langsung mengendus-ngendus daging. Lalu Ici membuka dan menyobek kantong kresek daging sapi mentah 1 kilo. Dipegang oleh Ici. Darah merembes ke tangan Ici. Lalu di depan Eti, Ici memakan daging mentah begitu lahap. Tentunya Eti terkejut ketakutan melihat Ici yang berperilaku seperti itu, memakan daging mentah seperti seekor binatang. Dan ketika Ici menoleh ke arah Eti, Eti mundur ketakutan karena melihat mata dari Ici merah begitu tajam. Dan terus dengan asyik, dengan rakus memakan sisa daging sapi yang berlumur darah itu. Daging sapi habis. Darah-darah yang melumer di tangan Ici dijilati satu persatu begitu rakus. Eti yang ketakutan pun lari menuju ke kamar untuk membangunkan Oman. "Man, Oman, bangun Man, bangun!" Oman yang mendengar teriakan kakaknya langsung terbangun. "Ada apa teh?" "Oman masih ngantuk ini teh." "Man, itu si Ici Man, si Ici." "Loh, Ici? Ici kenapa teh? Kamu lihat sendiri." Oman pun langsung menuju ke dapur diikuti Eti di belakang. Melihat Ici yang sedang menjilati darah di jari-jari tangannya, Oman pun terkejut. "Ada apa Kang? Apa Kang mau? Ini begitu manis Kang, enak," ucap Ici. Oman ketakutan melihat itu. "Man, bagaimana Man? Apa yang terjadi kepada Ici?" Oman sekejap terdiam. Dia seperti yang berpikir. Di tengah kebingungan Oman, ada bisikan samar di telinga Oman. Suara dari Nyimas Gondowati yang berkata, "Oman, biarkan saja. Itu dorongan dari anak kita yang ada di dalam rahim istrimu." Barulah selepas mendengar bisikan itu, Oman pun sadar dan mengerti. "Ah, sudahlah teh. Itu memang dorongan dari bayi yang ada di rahimnya Ici. Gak usah heran. Mulai besok, Teteh sediakan daging mentah di kulkas. Tapi apa nggak bahaya Man?" "Sudah teh. Teteh kan sudah tahu semua rahasia kita. Teteh cukup nurut." Dengan ketakutan, Eti hanya mengangguk saja. Keesokan paginya, sesuai perintah Oman, Eti pun ke pasar kembali membeli daging sapi mentah. Dan daging sapi mentah harus selalu ada tiap hari. Kandungan Ici pun makin lama makin membesar. Setiap bulan Oman membawa Ici ke kota untuk memeriksa kandungannya. Waktu terus berlalu. Satu ketika Ici usia kandungan 7 bulan. Saat itu, jam 10 malam, terdengar suara Oman mencari-cari keberadaan Ici. Eti yang mendengar itu pun terbangun. Ikut paniklah Eti ketika Oman bilang Ici tak ada di dalam kamar. Eti dan Oman pun mengecek semua ruangan di dalam rumah yang begitu besar. Namun tetap saja keberadaan Ici tidak ditemukan. Oman dan Eti pun keluar dari rumah, memanggil-manggil Ici. Tetap tak ada sahutan dari Ici. Ketika berjalan ke halaman belakang, Eti tercekat kaget karena mendengar suara yang menggeram. "Loh, ada apa teh? Man, Teteh dengar suara geraman." "Geraman? Geraman dari mana teh?" Eti hanya menunjuk ke belakang.
tepat tak jauh dari kandang ayam. Penasaran, Oman pun bergegas ke sana. Diikuti Eti di belakang. Ketika sampai di situ, Oman dan Eti hanya terdiam menatap ke arah sosok perempuan yang sedang begitu lahap memakan ayam hidup dari dalam kandang. Ici yang sedang asyik menggorogoti ayam hidup itu langsung terdiam, lantas menoleh ke belakang. Darah ayam menetes di sudut bibir Ici, bercampur dengan bulu-bulu ayam. Eti sampai mual melihat itu. Sedangkan Oman hanya menggelengkan kepala. Taulah dia kalau yang mengendalikan tubuh Ici adalah si jabang bayi yang ada dalam rahim. Ya sudah, cepat kau habiskan, lantas masuk ke dalam kamar. Ici tanpa bicara, masih penuh dengan ayam hidup di mulutnya. Dia hanya mengangguk saja. Oman pun bergegas masuk, diikuti oleh Eti. Sambil berjalan, Oman berkata, "Teh, besok pesan ayam hidup lagi, simpan dalam kandang." Iya, Man. Eti sudah gak banyak nanya lagi. Dia sudah paham betul, karena yakin yang ada dalam kandungan Ici bukan anak manusia, tapi anak siluman. Hari demi hari kembali berganti, sampai tibalah masa di mana Ici akan melahirkan. Waktu itu, semenjak maghrib, hujan sudah turun begitu deras, disertai dengan sambaran guntur, angin yang begitu besar. Hujan badai hari itu di desa Selacai. Di dalam rumah, Ici yang kandungannya sudah 9 bulan terbaring di atas ranjang, ditemani Eti kakak iparnya. Sedangkan Oman sedang kebingungan di tengah rumah. Oman tahu malam itu si anak hasil buah cinta dia dengan Nyi Mas Gondowati akan terlahir. Oman bingung, tak mungkin kalau dibawa ke rumah sakit. Man, Oman, bagaimana ini, Man? Ici sudah mau melahirkan. Aduh, bagaimana tuh Teh? Teteh kan tahu apa yang ada dalam rahim Ici. Man, sudah, jangan banyak berpikir. Kau jemput saja Mbok Iso. Dia kan dukun beranak. Aduh, lupa saya Teh. Ya sudah Teh, saya titip si Ici. Saya mau jemput Mbok Iso dulu Teh. Eti pun mengangguk. Oman lantas keluar ke garasi, menyalakan mobil dan langsung menuju ke rumah Mbok Iso, dukun beranak di kampung Selacai. Setibanya di depan rumah Mbok Iso, menembus guyuran hujan, Oman lantas lekas mendekat ke arah rumah. Dia mengetuk-ngetuk pintu begitu kencang, memanggil-manggil Mbok Iso. "Mbok, Mbok, bangun Mbok, bangun Mbok." Loh, siapa yang di luar? Teriak Mbok Iso. "Ini Mbok, saya Oman." Tak lama pintu pun terbuka. "Ada apa Jang Oman? Bangunin si Mbok malam-malam." "Mbok, tolong Mbok, si Ici mau lahiran Mbok." "Mau lahiran? Ya sudah, Mbok persiapan dulu." Mbok Iso masuk, lekas menyiapkan semua alat untuk membantu proses persalinan. Secepat kilat, Mbok Iso pun selesai. Lalu bersama Oman kembali ke rumah untuk membantu Ici yang merintih kesakitan mau melahirkan. Sesampainya di rumah, Eti disuruh Mbok Iso untuk mengambil air hangat. Mbok Iso pun masuk ke dalam kamar. Oman hanya mondar-mandir di luar kamar begitu khawatir. Dia takut sesuatu akan terjadi kepada Ici istrinya. Tepat tengah malam, guyuran hujan badai tak kunjung berhenti.
Bo Iso mengeluarkan semua pengetahuan dan kemampuan. Sudah hampir 3 jam. Ichi belum juga mengeluarkan si jabang bayi. Eti pun khawatir. Sedangkan Ichi terus merintih kesakitan. Memanggil-manggil Oman. Oman yang mendengar suara Ichi berlari masuk ke dalam kamar dan mendekat, memegang tangan kanan Ichi. Ci, cepat Ci, cepat keluarkan anak kita. Kang, Ichi sudah nggak kuat Kang. Ichi nggak kuat Kang. Ucap Ichi terus merintih kesakitan. Mbok, bagaimana ini Mbok? Tenang saja Jang Oman. Tenang saja, jangan khawatir. Simbo lagi bantu agar si jabang bayi keluar. Sebenarnya Mbok Iso sendiri pun heran. Ada yang aneh dengan jabang bayi di rahimnya Ichi. Namun dia tak berani berbicara. Lalu Ichi kembali teriak. Merasakan kontraksi di rahimnya. Mbok, sepertinya si Utun mau keluar, Mbok. Tolong, Mbok. Sok. Tarik napas, nak. Tarik napas. Tarik, tahan, ngeden. Wah, repot banget malam itu di kamar Ichi. Eti panik, si Oman pun panik, Bo Iso panik juga. Ichi lebih lagi, dia makin sakit. Karena terasa di dalam perutnya seperti ada kuku-kuku tajam memaksa merobek ingin keluar. Di tengah kepanikan dalam kamar, Eti, Oman, Bo Iso langsung terdiam membeku tatkala mendengar suara kuda mendekat ke halaman rumah si Oman. Tak sampai di situ saja. Tepat terdengar kuda berhenti di depan halaman. Mereka bertiga di dalam mendengar suara langkah-langkah kaki berjalan mendekat, disertai aroma melati yang begitu kuat. Oman, wajahnya langsung pucat. Dia tahu itu pertanda Nyimas Gondowati datang menemui mereka. Oman saling pandang dengan Teh Eti, lalu memandang ke arah Ichi. Kening mereka berkerut, sedangkan Bo Iso hanya bingung karena dia tak mendengar atau mencium apapun. Yang mendengar dan mencium hanya Oman, Eti, dan Ichi. Tak lama, pintu yang tertutup pelan-pelan terbuka. Ada kayak angin berhembus masuk ke dalam. Oman dan Eti langsung berdiri menoleh. Terlihat jelas di mata Eti dan Oman ada sosok perempuan yang begitu cantik. Sampai-sampai Eti pun kaget karena bukan perempuan itu yang dulu dia lihat menunggangi si Oman. Perempuan ini begitu cantik, mengenakan mahkota gaun merah dengan selendang berwarna kuning, masuk ke dalam, berdiri dengan anggun tersenyum, menatap ke arah Oman, lalu menatap tajam ke arah Ichi yang terbaring kesakitan. Oman langsung memberi isyarat kepada Eti agar diam. Oman menyingkir seolah memberi jalan. Bo Iso hanya bingung melihat mereka. Tapi Bo Iso kembali fokus ke arah Ichi yang terus ngeden berusaha mengeluarkan si jabang bayi. Sosok perempuan cantik tadi yang tak lain adalah Nyimas Gondowati mendekat berjalan ke arah Ichi. Ketika tiba di samping tubuh Ichi, Nyimas Gondowati langsung memasukkan tangannya ke perut Ichi. Tangan itu menembus perutnya Ichi. Ichi pun menjerit kesakitan, mata terbelalak,
Lalu Nyimas Gondowati menarik tangannya. Jeritan Ici semakin menjadi-jadi, seperti yang merasakan perut diiris dan terbelah. Lalu tangan Nyimas Gondowati yang ditarik keluar sudah memegang janin berwarna merah. Besarnya sebesar bayi pada umumnya. Yang membedakan hanya kuku-kuku jari si janin yang sudah panjang dan tajam. Bayi yang masih berlumur darah, yang hanya bisa dilihat Oman dan Eti, sudah berpindah dalam gendongan Nyimas Gondowati. Darahnya membasahi baju si Gondowati. Lalu tali pusar digigit Nyimas Gondowati, langsung terputus. Tersenyum ke arah Oman. Nyimas Gondowati berbalik diikuti dayang pengiringnya keluar dari kamar Oman. Di situ Oman dan Eti belum sadar. Sudah tak terdengar lagi suara jeritan Ici di belakang. Mereka baru tersadar oleh teriakan Bo Iso yang terkejut karena perut besarnya Ici pelan-pelan kempes seperti tak pernah mengandung. Oman dan Eti pun sontak berbalik. Mereka pun hanya diam melihat Ici yang sudah menutup mata, kepalanya terkulai, lemah. Tak ada suara. Bak disambar guntur. Oman lantas mendekat, mengguncang tubuh Ici. Namun apa daya, Ici sudah tak bernyawa. Keluarnya janin diambil Nyimas Gondowati. Ternyata mengeluarkan pula nyawa Ici dari badannya. Oman yang baru sadar kalau Ici meninggal, dia pun menjerit, berteriak, memanggil nama Ici. Dia menangis, sedangkan Eti hanya berdiri, menyandarkan badan ke dinding, lalu jatuh terduduk, menyisakan Bo Iso yang bingung dengan apa yang sudah terjadi. Bayi hilang, nyawa Ici pun melayang. Akhirnya, selepas hujan reda, Eti berjalan gontai keluar dari rumah. Bukan untuk memberikan kabar gembira kepada para tetangga, tetapi Eti memberikan kabar duka meninggalnya Ici ketika melahirkan. Singkat cerita, pagi-paginya warga pun berdatangan selepas diberitahu oleh Rustam. Ternyata semalam Eti hanya pulang ke rumah mengabarkan kepada sang suami. Lalu pagi-pagi suaminya Eti menemui satu persatu para tetangga. Semua kompak datang membantu mengurus jenazah Ici. Namun semua orang bingung kemana perginya anak Ici dan Oman. Sedangkan Bo Iso hanya diam tutup mulut sesuai perintah Oman. Bahkan Bo Iso disuruh berbohong. Oman sendiri saat itu tak ada di rumah. Rustamlah yang diserahkan untuk mengatur semuanya. Eti yang menjadi kunci dari semua itu. Dia berpesan kepada Rustam agar mengabarkan kepada semua orang anak dari Ici dilarikan Oman ke rumah sakit karena Ici melahirkan dan langsung meninggal. Rustam hanya mempercayai begitu saja. Lalu
Selepas jenazah Icih selesai dimandikan, sudah berbalut kain kafan, warga mengaji di tengah ruang tamu. Mobil Oman pun datang. Orang-orang lantas menyerbu dan bertanya bagaimana kondisi anak Oman dan Icih, termasuk Rustam yang begitu khawatir. Oman hanya bilang, anak saya ada dalam perawatan di rumah sakit besar. Dia agak prematur, lagi dirawat. Mungkin 7 hari lagi baru bisa dibawa pulang, ucap si Oman. Orang-orang yang hanya percaya begitu saja. Lalu akhirnya jenazah Icih pun dikebumikan. Malam harinya tahlilan. Dan memang selang 2 hari sekali, si Oman ini pergi ke kota. Walaupun tak ada yang menemani, orang-orang taunya Oman ke rumah sakit menengok anaknya. Selepas 6 hari kematian Icih, Oman seperti biasa pagi-pagi pamit mau pergi ke pasar dengan alasan belanja untuk keperluan tahlil 7 harinya Icih. Namun siapa sangka itu adalah hari terakhir Rustam dan Eti melihat Oman, suami dari Icih. Karena ketika ditunggu sampai sore oleh Rustam dan Eti, Oman tak ada kembali pulang. Bahkan acara tahlilan pun sampai dibatalkan. Rustam sendiri begitu bingung apa yang sebenarnya dilakukan Oman. Pergi tanpa alasan yang jelas. Sehari, 2 hari, 3 hari, Oman betul-betul tak kunjung ada datang. Sampai satu saat ada beberapa orang yang datang ke rumah Rustam yang merupakan para pekerja di sawah dan kebun milik si Oman. Kedatangan mereka mengabarkan kepada Rustam kalau sawah dan kebun milik Oman yang mereka garap itu sudah beralih kepemilikan, dijual oleh Oman tanpa sepengetahuan Rustam yang ditunjuk jadi mandor beberapa waktu yang lalu. Rustam pun kaget, bingung, tak menyangka apa sebenarnya tujuan si Oman. Sedangkan Eti yang mendengar itu semua, dia mulai bisa meraba-raba. Sepertinya Oman sengaja meninggalkan kampung Selat Cai. Selepas kepergian mantan pekerjanya Oman, Eti pun menemui Rustam suaminya. Kang, Eti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tolong, Akang janji jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Loh, ada apa Eti? Ada apa? Jangan buat Akang bingung, ucap Rustam. Kang, sebenarnya Eti pun mulai cerita apa yang dia ketahui tentang rahasia si Oman. Mendengar itu, Rustam pun langsung naik pitam ketika dia sadar kalau sebenarnya kematian Icih adalah bagian dari Oman yang melakukan perjanjian dengan setan. Bahkan Rustam tak menyangka kalau ternyata selama 9 bulan Icih mengandung anak setan. Eti pun hanya menunduk karena dia diancam dan dipaksa agar tidak bercerita. Rustam memaklumi kesulitan sang istri. Namun tetap saja, kalau saja dia tahu lebih awal, mungkin Rustam bisa mencari cara untuk menyelamatkan Icih adik bungsunya.
Namun nasi sudah jadi bubur, Icih sudah mati. Mungkin diambil oleh siluman yang menjadi sesembahan si Oman. Sadarlah Rustam, kalau memang semua harta dijual, pasti adalah rencana Oman untuk keluar dari kampung Selacai. Dan yang lebih mengejutkan, mengerikan, selepas 7 hari kematian Icih, di situ mulailah warga kampung Selacai mendapatkan teror. Tangisan perempuan tengah malam mendatangi rumah-rumah di Selacai, membuat warga kampung Selacai dicekam rasa ketakutan. Karena perempuan yang datang di tengah malam itu adalah arwah penasarannya Icih yang terus menangis mencari keberadaan Oman. Rustam pun menutup ceritanya. Karta hanya terbelalak tak percaya tentang riwayat kematian Icih bibinya. Sedangkan Eti malah menangis apabila teringat kisah itu. Tangisan Eti pun disambut gelak tawa, tawa penuh amarah dari balik pintu. Lalu terdengar sosok yang terbang, bajunya berkibar, disertai tawa yang menakutkan, disambung oleh tangisan yang semakin lama terdengar samar seolah menjauh dari rumah Rustam. Hilangnya suara tangis dan tawa itu menjadi tanda diakhirinya pula cerita dari Icih yang mengandung anak titipan iblis. Namun seiring berjalannya waktu, tergerus oleh kemajuan zaman, sosok kuntilanak Icih mulai jarang terlihat dan ditemukan hanya di waktu-waktu tertentu di desa Selacai. 1-2 orang warga yang mungkin apes di malam hari mengaku melihat atau mendengar suara Icih.